Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Sari dengan NIM 12120202388 dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas 2F, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi UTS mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang berjudul kurikulum. Nah, di sini ada pengertian kurikulum ya. Kurikulum ialah rencana atau bahasa pengajaran, sehingga arah kegiatan pendidikan menjadi lebih jelas dan lebih terang gitu. Menurut Zakiyah Darajat memandang kurikulum sebagai suatu program yang direncanakan dalam bidang pendidikan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan pendidikan itu. Kurikulum juga bisa diistilahkan dengan sejumlah pengalaman pendidikan, kebudayaan, sosial, olahraga, dan kesenian yang disediakan oleh sekolah untuk murid-muridnya di dalam dan di luar sekolah dengan maksud menolong untuk bertujuan untuk berkembang secara menyeluruh dalam segala segi dalam mengubah tingkah laku mereka sesuai dengan tujuan pendidikan. Nah, sedangkan kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan pendidikan Islam berupa kegiatan, pengetahuan, dan pengalaman yang dengan sengaja dan sistematis diberikan kepada anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam. Atau dengan kata lain, kurikulum pendidikan Islam adalah semua aktivitas, pengetahuan, dan pengalaman yang dengan sengaja dan secara sistematis diberikan oleh pendidik kepada anak didik dalam rangka tujuan pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam dikenal juga dengan kata manhaj, yang berarti jalan yang terang, yang dilalui oleh pendidik bersama anak didiknya untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka. Selain itu, kurikulum juga dapat dipandang sebagai suatu program pendidikan yang direncanakan dilaksanakan untuk mencapai pendidikan. Nah, di sini ada dasar kurikulum pendidikan Islam. Dasar kurikulum pendidikan Islam itu ada 5. Yang pertama yaitu dasar agama. Nah, kenapa dasar agama ini penting? Karena suatu sistem yang ada dalam masyarakat Islam, termasuk sistem pendidikan, harus meletakkan dasar falsafah, tujuan, dan kurikulumnya pada ajaran Islam yang meliputi akidah, ibadah, muamalat, dan hubungan-hubungan yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini bermakna bahwa semua itu pada akhirnya harus mengacu pada 2 sumber, yaitu syariat Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua yaitu dasar falsafah. Dasar ini memberikan arah dan tujuan pendidikan Islam dengan dasar filosofis sehingga susunan kurikulum pendidikan Islam mengandung suatu kebenaran, terutama dari sisi-sisi nilai, terutama sebagai pandangan hidup yang diyakini kebenarannya. Yang ketiga yaitu dasar psikologis. Nah, dasar psikologis ini memberikan bahwa kurikulum pendidikan Islam hendaknya disusun dengan mempertimbangkan tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang dilalui anak didik. Kurikulum pendidikan Islam harus dirancang sejalan dengan ciri-ciri perkembangan anak didik, tahap kematangan bakat-bakat jasmani, intelektual, bahasa, emosi, dan sosial, kebutuhan dan keinginan, minat, kecakapan, perbedaan individual antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya. Yang keempat itu ada dasar sosial. Nah, dasar ini memberikan gambaran bagi kurikulum pendidikan Islam yang tercermin pada dasar sosial yang mengandung ciri-ciri masyarakat Islam dan kebudayaannya, baik segi pengetahuan, nilai-nilai ideal, cara berpikir dan adat kebiasaan, dan seni. Sebab tidak ada suatu masyarakat yang tidak berbudaya dan tidak ada suatu kebudayaan yang tidak berada pada masyarakat. Nah, kaitannya dengan kurikulum pendidikan Islam itu yaitu kurikulum harus mengakar terhadap masyarakat dan perubahan dan perkembangannya. Nah, yang kelima yaitu dasar organisatoris.
Nah, dasar ini memberikan landasan dalam penyusunan bahan pembelajaran beserta penyajiannya dalam proses pembelajaran Nah, yang selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip dalam penyusunan kurikulum pendidikan Islam. Di sini ada 13 prinsip. Prinsip yang pertama yaitu prinsip berasaskan Islam. Maksudnya gimana? Nah, ini termasuk prinsip berasaskan Islam ini termasuk ajaran dan nilai-nilainya. Maka setiap yang berkaitan dengan kurikulum termasuk falsafah, tujuan, kandungan-kandungan, metode pengajaran, cara-cara perlakuan, dan hubungan-hubungan yang berlaku dalam lembaga-lembaga pendidikan harus berdasarkan pada agama dan akidah Islam. Nah, yang kedua yaitu prinsip mengarah kepada tujuan. Prinsip mengarah kepada tujuan adalah seluruh aktivitas dalam kurikulum yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang dirumuskan sebelumnya. Nah, yang ketiga yaitu prinsip integritas antara mata pelajaran, pengalaman, dan aktivitas yang terkandung di dalam kurikulum, begitu pula dengan pertautan antara kandungan kurikulum dengan kebutuhan murid juga kebutuhan masyarakatnya. Yang selanjutnya yaitu prinsip relevansi, yaitu adanya kesesuaian pendidik dengan lingkungan hidup peserta didik. Relevansi dengan kehidupan masa sekarang dan akan datang. Relevansi dengan tuntunan pekerjaan. Yang kelima yaitu prinsip fleksibilitas. Nah, prinsip ini adalah termasuk ruang gerak yang memberikan sedikit kebebasan dalam bertindak, baik yang berorientasi pada fleksibilitas, pemilihan program pendidikan, maupun dalam pengembangan program pengajaran. Yang keenam yaitu prinsip integritas. Prinsip integritas adalah kurikulum tersebut dapat menghasilkan manusia seutuhnya, manusia yang mampu mengintegrasikan antara fakultas zikir dan fakultas pikir, serta manusia yang dapat menyelaraskan struktur kehidupan dunia dan struktur kehidupan akhirat. Yang ketujuh yaitu prinsip efisiensi. Nah, prinsip ini agar kurikulum dapat mendayagunakan waktu, tenaga, dana, dan sumber lain secara cermat, tepat, memadai, dan dapat memenuhi harapan. Yang kedelapan yaitu prinsip kontinuitas dan kemitraan adalah bagaimana susunan kurikulum yang terdiri dari bagian yang berkelanjutan dengan kaitan-kaitan kurikulum lainnya, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Yang kesembilan yaitu prinsip individualitas. Prinsip ini yaitu bagaimana kurikulum memperhatikan perbedaan pembawaan dan lingkungan pada anak umumnya yang meliputi seluruh aspek pribadi anak didik, seperti perbedaan jasmani, watak, intelijensi, bakat, serta kelebihan dan kekurangannya. Yang ke-10 yaitu prinsip kesamaan memperoleh kesempatan dan demokratis adalah bagaimana kurikulum dapat memberdayakan semua peserta didik memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sangat diutamakan. Seluruh peserta didik dari berbagai kelompok seperti kelompok yang kurang beruntung secara ekonomi dan sosial yang memerlukan bantuan khusus, berbakat, dan unggul berhak menerima pendidikan yang tepat sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya. Selanjutnya yaitu prinsip kedinamisan. Prinsip ini bertujuan agar kurikulum tidak statis, tetapi dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial. Yang selanjutnya yaitu prinsip keseimbangan. Prinsip ini yaitu bagaimana kurikulum dapat mengembangkan sikap potensi peserta didik secara harmonis. Yang terakhir yaitu prinsip efektivitas. Nah, prinsip ini bertujuan agar kurikulum dapat menunjang efektivitas guru yang mengajar dan peserta didik yang belajar. Nah, selanjutnya yaitu ada komponen kurikulum pendidikan Islam. Nah, komponen kurikulum pendidikan Islam ini ada 6. Yang pertama yaitu tujuan yang ingin dicapai. Nah, tujuan ini meliputi apa saja? Tujuan ini meliputi tujuan akhir, tujuan umum, tujuan khusus, dan tujuan sementara.
Di dalam kurikulum berbasis kompetensi, seorang peserta didik harus merumuskan kompetensi yang ingin dicapai, yaitu kompetensi lulusan, kompetensi lintas kurikulum, mata pelajaran, dan dasar. Setiap tujuan tersebut minimal ada 3 domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor dalam pendidikan Islam. Domain efektif lebih utama dari yang lainnya. Nah, yang kedua yaitu isi kurikulum. Isi kurikulum ini berupa materi pembelajaran yang diprogram untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Materi tersebut disusun ke dalam silabus dan dalam mengaplikasikannya dicantumkan pula dalam satuan pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Yang ketiga yaitu ada media. Media ini sebagai sarana prasarana dalam pembelajaran untuk menjabarkan isi kurikulum agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Yang keempat yaitu ada strategi. Strategi ini merujuk pada pendekatan dan metode serta teknik mengajar yang digunakan. Dalam strategi ini termasuk juga komponen penunjang lainnya seperti sistem administrasi, pelayanan BK, remedial, pengayaan, dan sebagainya. Yang kelima yaitu ada proses pembelajaran. Proses ini sangat penting sebab diharapkan melalui proses pembelajaran akan terjadi perubahan tingkah laku pada peserta didik sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran dituntut sarana pembelajaran yang kondusif sehingga memungkinkan dan mendorong ke kreativitas peserta didik. Yang keenam yaitu ada evaluasi. Dengan evaluasi dapat diketahui cara penyampaian tujuan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada orientasi kurikulum peserta didik. Nah, pada dasarnya, orientasi kurikulum peserta didik dapat dirangkum menjadi 5, yaitu orientasi pada pelestarian nilai. Nah, orientasi pelestarian nilai ini dapat dalam pandangan Islam, nilai terbagi atas 2 macam, yaitu nilai yang turun dari Allah yang disebut dengan ilahiyah dan nilai yang tumbuh dan berkembang dari peradaban manusia sendiri yang disebut dengan nilai insaniyah. Kedua nilai tersebut selanjutnya membentuk norma-norma atau kaidah-kaidah kehidupan yang dianut dan melembaga pada masyarakat yang mendukungnya. Tugas kurikulum selanjutnya adalah menciptakan situasi-situasi dan program tertentu untuk tercapainya pelestarian kedua nilai tersebut. Yang kedua yaitu ada orientasi pada kebutuhan sosial. Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang ditandai oleh munculnya berbagai peradaban dan kebudayaan, sehingga masyarakat tersebut mengalami perubahan dan perkembangan yang pesat, walaupun perkembangan ini tidak mencapai pada titik kulminasi. Hal ini karena kehidupan adalah berkembang, tanpa perkembangan berarti tidak ada kehidupan. Nah, selanjutnya yaitu ada orientasi pada tenaga kerja. Manusia sebagai makhluk biologis mempunyai unsur mekanisme jasmani yang membutuhkan kebutuhan-kebutuhan lahiriah, misalnya makan, minum, tempat tinggal yang layak, dan kebutuhan biologis lainnya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut dengan pendidikan, pengalaman, dan pengetahuan seseorang bertambah dan dapat menentukan kualitas dan kuantitas kerja seseorang. Hal ini karena dunia kerja dewasa semakin banyak pesaing dan jumlah perkembangan penduduk jauh lebih pesat dari penyediaan lapangan. Sebagai konsekuensinya, kurikulum pendidikan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan kerja. Hal ini ditujukan setelah keluar dari lembaga sekolah, peserta didik mempunyai kemampuan dan keterampilan yang profesional, berproduktif, dan kreatif, mampu mendayagunakan sumber daya alam, sumber daya diri, dan sumber daya situasi yang mempengaruhinya. Selanjutnya yaitu ada orientasi pada peserta didik. Nah, orientasi ini memberikan kompas pada kurikulum untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang disesuaikan dengan bakat, minat, dan potensi yang dimilikinya, serta kebutuhan peserta didik. Orientasi ini diarahkan pada pembinaan 3 dimensi peserta didiknya. Dimensi pertama yaitu ada dimensi kepribadian sebagai manusia, yang kedua dimensi produktivitas, dan dimensi kreativitas. Yang terakhir yaitu adalah orientasi pada
masa depan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau biasa yang disebut dengan iptek. Kemajuan suatu zaman ditandai oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta produk-produk yang dihasilkannya. Hampir semua kehidupan ini, mulai dari kehidupan yang paling sederhana sampai kehidupan dan peradaban yang paling tinggi, dengan iptek, masalah yang rumit menjadi mudah, masalah yang tidak berguna menjadi lebih berguna, masalah yang asing kemudian dibumbui dengan produk iptek menjadi lebih menarik. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.